Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini yang akan kita pelajari yaitu IPA ya untuk kelas 7. Untuk materi kali ini kita akan pindah ke bab berikutnya yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup, tentunya sebelum mempelajari bab ini yang perlu kita ketahui apa sebenarnya itu klasifikasi. Klasifikasi itu pengelompokan ya. Pengelompokan makhluk hidup itu berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Oke. Sebelum memasuki materi, ada baiknya kita dulu perlu mengenal yang manakah sebenarnya yang dimaksud makhluk hidup. Bagaimana cara membedakan makhluk hidup ya? Oke. Untuk materi kali ini yang akan kita bahas itu mengenai ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Benda di lingkungan sekitar itu banyak ya. Contohnya ada pasir, batu, pohon mangga, tembok, dan lain-lain. Nah, oke, tentunya benda-benda itu memiliki ciri-ciri ya, ciri-ciri tersendiri, ciri-ciri khusus. Nah, oke, bisa dipahami. Nah, coba perhatikan ini ada sebuah gambar mobil ya. Nah, tentu juga ini mobil ini juga memiliki ciri-ciri. Contohnya dia terbuat dari baja ya, baja sebagai bodinya, kemudian bannya ada karet ya, bannya, kemudian ada kaca, begitu juga. Nah, untuk mengenal lebih dekat, tentunya kemarin kita mempelajari penyelidikan IPA ya mengenai pengamatan. Pengamatan itu bisa menggunakan dua ya, bisa menggunakan panca indera ataupun menggunakan alat ukur. Nah, untuk ciri-ciri benda di lingkungan sekitar ini tentunya yang akan kita pakai itu mengenai lebih banyak ke pengamatan menggunakan panca indera ya atau penglihatan. Contohnya tadi untuk mengamati mobil pasti menggunakan panca indera ya untuk mengetahui ciri-cirinya mobil. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Coba lagi kita amati lagi. Sebenarnya di benda di sekitar kita ini sangat banyak. Oke. Contohnya saya kasih ini ada beberapa gambar. Ada tas, ada ban mobil, ada bola, ada cendrawasih, ada helikopter, ada orangutan, dan ada ini jagung ya, jagung. Nah, tentunya benda-benda ini memiliki ciri-ciri ya, sehingga nanti berdasarkan ciri-ciri itu akan dikelompokkan. Nah, pengelompokan benda itu ada dua ya. Yang pertama itu makhluk hidup, dan yang kedua ada benda mati. Nah, tentunya ini antara makhluk hidup dan benda ya mati itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Oke. Yang pertama, bergerak. Bergerak. Oke, kita lihat di sini. Nah, biasanya apakah makhluk hidup itu biasanya dikelompokkan dalam memiliki ciri-ciri bergerak? Oke. Makhluk hidup itu bergerak ya. Ingat, ciri-ciri pertamanya makhluk hidup itu bisa bergerak. Sedangkan benda mati dia tidak bergerak. Oke. Ingat ya. Namun mungkin banyak lagi bertanya, helikopter kan bergerak. Ini nantinya dikelompokkan benda mati atau makhluk hidup? Kan dia bergerak ya. Motor juga bergerak. Tapi ingat, yang membedakan itu apakah motor itu bisa bergerak sendiri tanpa dikemudikan? Nah, itu kan tidak bisa. Jadi dia masuk ke dalam benda mati. Ingat ya, kalau bergerak maksudnya itu dia itu bergerak sendiri, tidak dikendalikan. Ingat itu. Kemudian tumbuh dan berkembang. Oke. Makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Oke. Dia memiliki ciri-ciri itu ya. Kemudian benda mati itu ingat dia tidak tumbuh. Misalnya batu. Apakah batu itu bisa tumbuh atau dari semula kecil apakah dia bisa besar nantinya? Oke, tentunya tidak ya. Dia akan tetap ukurannya tetap sama. Itu batu itu bukan makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu dia pasti akan bertambah ukurannya. Ingat itu. Kemudian bernafas. Oke, bernafas. Apakah tas bernafas? Oke, tidak ya. Tapi kalau makhluk hidup itu dia bernafas. Benda mati tidak. Ingat itu. Kemudian berkembang biak. Berkembang biak itu atau menghasilkan keturunan.
Oke, makhluk hidup itu menghasilkan keturunan. Benda mati tidak ya. Memerlukan nutrisi atau memerlukan makan. Oke, itu makhluk hidup itu memerlukan nutrisi ya. Benda mati dia tidak membutuhkan. Kemudian peka terhadap rangsang. Maksudnya ini kalau misal kita dipukul, tentunya kita akan merasa sakit ya. Kalau misal kita melihat cahaya, pasti mata kita akan berkedip karena silau. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Tapi benda mati misal batu, kalau misal kita injak batu, apakah dia akan bergerak atau kesakitan? Tentunya tidak ya. Ingat, berarti ini semua ciri-ciri yang membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Bagaimana? Sudah bisa kan membedakan mana yang tergolong makhluk hidup, mana yang tergolong benda mati. Oke, ingat ya. Oke, bisa dipahami. Kemudian kita masuk ke bagian 2 atau bagian B, cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Ingat, makhluk hidup itu diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Kapan dikelompokkan menjadi makhluk hidup? Kalau dia memiliki ciri-ciri kehidupan yang tadi dibahas. Dia bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan nutrisi, dan peka terhadap rangsang. Ingat itu ya. Kapan sebuah benda dikategorikan makhluk hidup itu kalau dia memiliki ciri-ciri ini ya. Bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang biak. Ingat itu ya. Oke, kita bahas lebih jauh mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Nah, apa itu bernafas? Ingat. Oke. Bernafas yaitu menghirup udara yang mengandung O2, oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Oke, ingat, manusia bernafas itu dia mengeluarkan CO2 dan menghirup oksigen. Tumbuhan bagaimana caranya bernafas? Oke, ingat ya, tumbuhan itu dia juga bernafas. Dia itu kalau tumbuhan dia membutuhkan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, kebalikan dari kita. Jadi kita itu bergantung kepada tumbuhan karena kita itu memiliki hubungan timbal balik karena kita membutuhkan oksigen dari tumbuhan dan tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dari kita. Ingat. Jadi kalau kita merusak lingkungan atau menebang pohon secara membabi buta, artinya kita itu merusak kehidupan kita. Karena kita sebenarnya tergantung dari tumbuhan karena kita membutuhkan oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Ingat itu bernafas. Ingat ya, ciri-ciri yang pertama makhluk hidup itu bernafas, mengeluarkan oksigen dan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau sebaliknya. Oke, ciri-ciri kedua yaitu memerlukan makan dan minum. Ingat ya, makan dan minum itu sebagai nutrisi ya. Hewan membutuhkan makan, kita membutuhkan makan. Kalau tidak makan pasti kita akan merasa lemah, loyo. Karena memang kita itu butuh namanya makan sebagai sumber energi kita. Tumbuhan juga sama ya, dia juga memerlukan makanan. Contohnya pasti akan lebih subur jika tanaman itu lebih banyak dipupuk. Kemudian dia juga butuhkan air, kalau tidak disiram biasanya layu. Ingat itu ya, makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum. Kemudian selanjutnya bergerak. Nah, bergerak itu berpindah tempat ya. Contohnya kalau kita berlari atau berenang, kita kan meninggalkan tempat kita dari posisi semula. Terus banyak lagi yang bertanya, tumbuhan kan bagaimana caranya dia bergerak? Nah, tumbuhan itu bergerak secara pasif ya. Dia itu bergerak berdasarkan sumber. Kalau misal akarnya, dia itu akarnya bergerak ya. Akarnya bergerak mencari sumber air. Kemudian kalau misal kita simpan tumbuhan di dalam rumah,
biasanya tumbuhan itu akan mengarah ke arah cahaya matahari. Nah, itu akan berbelok ya. Itu bergerak ya, namanya bergerak pasif tumbuhan. Ingat itu ya. Tapi kalau batu kan tetap tidak bergerak biar bagaimanapun. Tuh, batu itu bukan makhluk hidup ya. Kemudian tumbuh dan berkembang. Oke. Tumbuh dan berkembang artinya bobot tubuh kita akan semakin bertambah ukuran. Kemudian itu tumbuh ya. Misal kita dari bayi, kemudian kita akan tinggi kita akan bertambah, berat tubuh kita akan bertambah. Itu namanya tumbuh. Kalau berkembang itu suatu proses menuju ke arah kedewasaan. Tuh, berkembang, pemikiran kita akan lebih berkembang. Itulah ciri-ciri makhluk hidup ya, tumbuh dan berkembang. Hewan juga sama. Dia dari telur, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong dan kupu-kupu. Itu namanya tumbuh dan berkembang ya. Dari awalnya yang kecil sehingga menjadi ukuran yang lebih besar dan menjadi lebih dewasa. Tuh. Bisa dipahami ya, tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh berarti dia itu pertambahan ukuran volume tubuh. Kalau berkembang itu proses menuju kedewasaan, gitu ya. Kemudian selanjutnya berkembang biak atau bereproduksi. Berkembang biak itu artinya kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Nah, misal kita dari bayi kan dari orang tua kita. Tuh. Nah, itu untuk memperoleh keturunan. Ayam juga sama ya. Ada induknya, ada anaknya. Itu dia berkembang biak. Dari awalnya cuma mungkin 2 ekor ayam kita, kemudian nanti kan bertelur sehingga semakin banyak. Itu namanya berkembang biak ya. Kemudian selanjutnya peka terhadap rangsang. Maksudnya ini contohnya, ini ada gambar. Kalau misal di depan kita ada lampu, tentunya kita akan merasa silau ya. Begitu juga kalau misal kita dipukul, pasti kita akan refleks atau merasa sakit. Itu namanya peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup itu sama ya, peka terhadap rangsangan. Kemudian selanjutnya menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, ini juga biasa disebut dengan adaptasi. Semua makhluk hidup itu beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya pohon jati, biasanya kalau kemarau dia akan menggugurkan daunnya. Ada juga kalau misal tumbuhan yang hidup di tempat kering, dia itu memiliki daun yang sempit dan tebal. Kalau tumbuhan yang hidup di tempat basah, biasanya itu memiliki daun lebar dan tipis. Biasanya juga itu makhluk hidup itu warna kulitnya hewan ya. Warna kulitnya sama dengan lingkungannya karena dia beradaptasi. Bisa dipahami ya. Jadi ada 7 ya ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama tadi bernafas, yang kedua membutuhkan makan, yang ketiga bergerak, keempat tumbuh dan berkembang, kelima berkembang biak, keenam peka terhadap rangsang, ketujuh menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Oke, sudah bisa juga ya membedakan mana makhluk hidup dan mana benda mati. Oke, bisa ya, bisa dipahami. Oke, mungkin cukup sekian ya materi yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Oke, untuk tugasnya silahkan dikerjakan. Yang pertama itu perhatikan gambar di samping. Nah, ini gambarnya ya. Ini ada gambar jagung, orangutan, helikopter, merak, bola, tas, dan ban. Kelompokkanlah mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda mati, bukan makhluk hidup ya. Silakan dikelompokkan. Sudah tadi kan sudah bisa membedakan mana dibilang makhluk hidup, mana benda mati. Kemudian yang kedua, coba jelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Oke, bisa ya dipahami. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.